Tanpa dibuat konten diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup. Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marissa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini, tutur Shahnaz. Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marissa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marissa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marissa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya.
Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang Takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Ciki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Ciki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Ciki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Ciki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marissa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia
berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Syahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Syahnas. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Asociate Profesor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Asociate Profesor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir.
Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque
Hakwe yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Hakwe meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marisa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marisa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marisa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marisa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Shahnaz. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakimino, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi.
Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu, dalam keterangan unggahannya, Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marissa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marissa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marissa Haque dinyatakan sudah tiada. Marissa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marissa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marissa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marissa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marissa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marissa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marissa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marissa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marissa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marissa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit,
dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ia bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Syahnas Haque adik bungsu mendiang Marissa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Syahnas bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Syahnas. Hanya saja Syahnas berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Syahnas. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Syahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini, tutur Syahnas. Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marissa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marissa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marissa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter, sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan.
Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang Takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan,
momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Ciki Fauzi betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Ciki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Ciki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Ciki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque, adik bungsu mendiang Marissa Haque, berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi.
Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Sahnas bisa membaklubinya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Sahnas. Hanya saja Sahnas berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Sahnas. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Sahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Sahnas. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bone, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu,
2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marissa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marissa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marissa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marissa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marissa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marissa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marissa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marissa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis. Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marissa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu
ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marisa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marisa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marisa. Ia bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Syahnas Haque adik bungsu mendiang Marisa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Syahnas bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Syahnas. Hanya saja Syahnas berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Syahnas. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Syahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini, tutur Syahnas. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya.
Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakimino, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu, dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja,
Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Ciki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Ciki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Ciki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Ciki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marissa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini, tutur Shahnaz. Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marissa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marissa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marissa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal.
Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Cikifawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu, dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak.
kata Putri Marissa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marissa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Ciki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Ciki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ia bilang separuh jiwa ayah
saya hilang, kata Ciki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Ciki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Syahnas Haq adik bungsu mendiang Marissa Haq berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Syahnas bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Syahnas. Hanya saja Syahnas berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Syahnas. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Syahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Syahnas. Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marissa Haq soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marissa Haq tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marissa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marissa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marissa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marissa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marissa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marissa Haq meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marissa Haq. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakimino, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marissa Haq. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat.
Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk
termasuk Beng Beng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Beng Beng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Beng Beng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Beng Beng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Beng Beng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marisa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marisa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marisa. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marisa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Shahnaz. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI.
Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, jika tanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya.
Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Chiki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Chiki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marissa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marissa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marissa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marissa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marissa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marissa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marissa Haque sejak tahun 1998. Marissa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marissa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marissa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marissa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marissa Haque meninggal dunia. Jasa Marissa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di. Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marissa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marissa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marissa. Ia bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque, adik bungsu mendiang Marissa Haque, berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marissa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marissa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Shahnaz. Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marissa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marissa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu,
5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter. Sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Asosiate Profesor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Asosiate Profesor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haq meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haq. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haqwe. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haq meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haq telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haq. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haq dinyatakan sudah tiada. Marisa Haq meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haq sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq. Soraya Haq mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haq meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haq. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haq saat itu,
Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. "Sudah nggak ada," kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque. Ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marisa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marisa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marisa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marisa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marisa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marisa sudah terbujur kaku di kamar. Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di... Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa.
Ikang Fauzi menyatakan Marisa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marisa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marisa. Ia bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Shahnaz Haque adik bungsu mendiang Marisa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Shahnaz bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Shahnaz. Hanya saja Shahnaz berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Shahnaz. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Shahnaz. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini tutur Shahnaz. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter, sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya. Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, katanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakimino, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.
Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marissa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marissa Haque dinyatakan sudah tiada. Marissa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marissa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marissa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marissa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marissa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marissa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marissa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marissa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marissa Haque saat itu, dokter kemudian menyatakan bahwa Marissa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marissa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marissa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marissa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marissa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ciki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Ciki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Ciki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Ciki. Marissa Haque sempat meminta Ciki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Ciki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Ciki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu di hari terakhir. Saat itu Ciki lebih mengutamakan pekerjaan ketimbang ibunya. Selain Ciki, Bella Fauzi juga mengungkapkan penyesalannya setelah ibunda meninggal dunia. Pasalnya, di 2 minggu terakhir sebelum meninggal, ternyata Bella menyebut Marissa Haque sempat mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Mengingat usia sang ibu sudah memasuki 60-an, Bella mengaku keluarga sempat memberikan masukan agar almarhum menjaga makan dan olahraga. Bella sendiri sempat menaruh penyesalan saat ibunya mengeluh sakit, dirinya tak memperhatikan lebih jauh. Hingga saat Ikang Fauzi baru pulang dari syuting mendapati Marissa sudah terbujur kaku di kamar.
Tanpa dibuat konten, diam-diam Marisa Haque sekolahkan tukang kebunnya sampai sarjana puluhan anak. Kepergian Marisa Haque menyisakan duka mendalam bagi orang sekitarnya, termasuk Bambang alias Bembeng yang merupakan mantan tukang kebun Marisa Haque dan Ikang Fauzi. Rupanya, tanpa disorot kamera, Marisa Haque membiayai sekolahnya sampai ia meraih gelar sarjana. Dikutip dari Kompas.com, Marisa Haque ternyata sering membiayai sekolah anak-anak kurang mampu di sekitarnya, termasuk Bembeng yang akhirnya mencicipi pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Tak hanya dirinya, adiknya, bahkan orang-orang sekitar juga disekolahkan oleh Marisa Haque hingga lulus. Bembeng sudah ikut bersama keluarga Ikang Fauzi dan Marisa Haque sejak tahun 1998. Marisa Haque kemudian meminta Bembeng untuk melanjutkan studinya tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Ia bahkan dikursuskan di sebuah lembaga bahasa Inggris ternama dan menimba ilmu di Universitas Pamulang. Menurut penuturan Bembeng, Marisa Haque memang ingin orang-orang di sekitarnya teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu, Marisa Haque biasanya bersedia membiayai pendidikan orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar rumahnya. Puluhan anak akhirnya dibiayai sekolahnya oleh Marisa Haque dari masih SD, SMP, atau bahkan SMA. Tak heran Bembeng merasa amat terpukul ketika mengetahui kabar Marisa Haque meninggal dunia. Jasa Marisa Haque yang membuatnya bisa mengenyam bangku kuliah tak akan pernah mungkin dilupakan. Diberitakan sebelumnya, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah ditemukan tak bergerak di. Hilang semangat hidup, Ikang Fauzi putuskan berhenti menyanyi, hilang separuh jiwa. Ikang Fauzi menyatakan Marisa Haque adalah semangat hidup dan inspirasi dari karya-karyanya, sehingga dia tetap aktif manggung dan bernyanyi selama hampir 40 tahun. Namun, sejak kepergian sang istri, Ikang Fauzi tampak rapuh dan ingin berhenti menyanyi. Hal itu diungkap oleh Chiki Fauzi, betapa rapuhnya Ikang Fauzi atas berpulangnya Marisa Haque. Kepada Chiki Fauzi, Ikang Fauzi menyebut bahwa separuh jiwanya hilang beriringan dengan meninggalnya Marisa. Ia bilang separuh jiwa ayah hilang, kata Chiki Fauzi, ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 3 Oktober. Chiki Fauzi juga melihat bahwa kedua orang tuanya mencintai dengan dalam satu sama lainnya. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tapi hari cinta-cinta, ayah saya juga total, ujar aktris sekaligus animator tersebut. Terkait rencana Ikang, Syahnas Haque adik bungsu mendiang Marisa Haque berharap kakak iparnya bisa terus melanjutkan hidupnya dan tak berhenti menyanyi. Sebagai adik ipar yang melihat begitu besar cinta Ikang pada Marisa, Syahnas bisa memakluminya. Itu yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock, tentu apapun kan dijawab karena itu impuls yang langsung ada dirasa, ucap Syahnas. Hanya saja Syahnas berharap ucapan Ikang tentang keinginan berhenti menyanyi itu hanya dorongan sesaat, mengingat kakak iparnya kini sedang berduka. Tapi saya yakin seni itu sangat menyembuhkan, ujar Syahnas. Adik bungsu mendiang Marisa itu mengatakan bahwa mungkin saja justru dari musik yang nantinya bisa mengobati kesedihan Ikang, sehingga dia berharap Ikang tak berhenti menyanyi ke depannya, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti menyanyi, kata Syahnas. Karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang saat ini, tutur Syahnas. Marisa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dalam usia 61 tahun, beberapa hari sebelum merayakan hari ulang tahun ke-62. Dakwah terakhir Marisa Haque soal lemak babi di kosmetik, dan kejar profesor hingga akhir hayat. Selama hidupnya, Marisa Haque tak hanya menjadi dosen di bidang hukum, bisnis dan manajemen, tetapi juga mendalami ajaran Islam dan berdakwah. Dikutip dari Fitra World, Sabtu, 5 Oktober 2024, Marisa berdakwah dan memberikan wasit khusus bagi wanita muslim, membagikan kiat menjaga kecantikan luar dalam, namun hati-hati jangan gunakan bahan unsur babi. Sebab, istri Ikang Fauzi ini mengatakan, daging babi seperti kelapa bermanfaat dari ujung akar hingga lidi. Babi pun sama, dari lemak, kulit, lengan, darah, bon, hermit dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Bahkan banyak artis-artis wanita yang rela suntik wajah dan tubuh dari unsur babi demi awet muda. Kenapa babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Ia mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 agar memakan makanan dari rezeki yang baik. Lalu hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Salafus Sahih agar makan makanan halal, sebab yang haram berdampak buruk bagi manusia. Sehingga memakan dan menggunakan unsur dari babi bisa mempengaruhi karakter, sehingga menurut dia percuma beribadah, puasa 40 hari tetapi berdoa, doanya tak dikabulkan. Lah minta kepada Allah tetapi isinya babi semua atau hal-hal haram, memang bisa dikabulkan? Jawab saja sendiri pasti enggak, ujarnya.
Lalu, Marisa menjelaskan ada teknologi yang bisa menghilang cacing pita dan penyakit dan daging babi bisa saja bersih, tetapi bukan berarti suci bisa dimakan. Sebab bersih bukan berarti suci, ujarnya. Diketahui, selain meraih gelar dari S1 Hukum Perdata, lalu 3 gelar S2 bidang linguistik terapan bahasa Inggris, hukum dan bisnis, serta doktor bidang lingkungan, Marisa alumnus S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Keuangan Syariah di UI. Sehingga Marisa juga memiliki minat besar bidang keagamaan dan dakwah. Apalagi dia lolos sebagai Associate Professor tahun 2022. Sehingga untuk meraih profesor, Marisa sebenarnya mengambil studi S3 di Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim, Maliki, Malang. Namun menurut Ikang takdir berkata lain, gelarnya bisa sampai Associate Professor. Dia wanita hebat, bahkan tetap mengajar dan belajar mengejar gelar profesor hingga akhir hayat, jika tanya. Senyum Ikang Fauzi saat ditemui Caimin di rumahnya usai Marisa Haque meninggal dunia. Ikang Fauzi ditemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin di kediamannya. Caimin turut datang mengikuti tahlilan atas meninggalnya Marisa Haque. Momen ini pun dibagikan Caimin lewat Instagram miliknya Cakiminowo, Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam unggahan itu tampak Caimin tengah berbincang dengan Ikang Fauzi. Terlihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum setelah kehilangan istri tercintanya. Selain itu dalam keterangan unggahannya Caimin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Takziah kepada sahabat kami almarhumah Marisa Haque. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Merasakan duka mendalam Bang Ikang Fawi Ciki Fawi, tulis Caimin, Jumat, 4 Oktober 2024. Momen itu pun sontak menyita perhatian publik hingga tuai beragam komentar warganet yang turut senang melihat Ikang Fauzi sudah kembali tersenyum. Diketahui, Marisa Haque meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marisa Haque telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 3 Oktober 2024, sore. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan anak Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Ciki Fauzi memajang kabar duka jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Tangis pilu Ikang Fauzi dan putrinya saat Marisa Haque dinyatakan sudah tiada. Marisa Haque meninggal dunia pada dini hari, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 2 WIB, di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Marisa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque. Soraya Haque mengatakan, istri Ikang Fauzi tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit apapun. Marisa juga tidak mengeluhkan apapun sebelum mengembuskan napas terakhir. Hanya saja secara tiba-tiba saja Marisa tak sadarkan diri di rumah. Keluarga langsung membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya. Kini, viral di media sosial detik-detik saat pihak dokter di rumah sakit menyatakan Marisa Haque meninggal dunia. Dalam potongan video rekaman suara yang diunggah di akun Gosip Lambe Gosip, Ikang Fauzi dan anak-anaknya sempat berkomunikasi dengan pihak dokter yang menangani kondisi Marisa Haque. Itu masih WhatsApp-an, kata Ikang Fauzi. Ibu lagi baca, kayak biasa, kata putri Marisa Haque saat itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa Marisa Haque sudah meninggal dunia. Sontak saja, Ikang Fauzi dan putrinya langsung merespon dengan histeris. Sudah nggak ada, kata dokter. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis. Gimana? Gimana? Tanya Ikang Fauzi. Hah? Kata Ikang Fauzi saat mendengar jawaban dokter kedua kalinya. Enggak, kata putri Marisa Haque sambil menangis histeris. Sementara itu, Ikang Fauzi terdengar juga menjerit menangis saat mengetahui sang istri meninggal dunia. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit dari netizen yang kembali menyampaikan duka kepada keluarga Ikang Fauzi atas meninggalnya Marisa Haque. Cium jenazah sang ibu, Ciki Fauzi kenang momen haru saat mandikan Marisa Haque, ibu cantik banget. Ciki Fauzi, anak Marisa Haque mengungkapkan kenangan saat mandikan jenazah sang ibunda. Ciki Fauzi mengatakan, momen memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik.
Di satu sisi adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Chiki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Chiki Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Selain itu, Chiki Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Adik Bella Fauzi ini menyesal karena sering mengabaikan ajakan ibunya untuk ngobrol di saat-saat terakhirnya. Selain itu, Chiki Fauzi juga menyesali ucapan terakhir kepada ibunya yang dirasa kurang pantas. Ucapan itu keluar saat Marissa Haque membuat konten untuk mempromosikan brand scarf milik Chiki. Marissa Haque sempat meminta Chiki Fauzi untuk menerima permintaan kolaborasi konten di Instagram. Namun Chiki menolak itu karena merasa kontennya kurang cocok. Tak hanya itu saja, Chiki Fauzi juga menyesali tindakannya mengabaikan sang ibu.